Tasawuf. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Khalaqal insan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dan penciptaan manusia adalah kelanjutan dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pengajaran Al-Quran, dalam bentuk diinstalnya Al-Quran ketika masih dalam keadaan tergabung, menyeluruh, belum terurai ke dalam hati manusia. Di dalam ayat sebelumnya, manusia masih dalam bentuknya yang bersifat ruhani. Kemudian di ayat ketiga ini, Allah SWT sudah berbicara tentang penciptaan manusia di alam fisik ini. Jadi setelah mendapatkan nikmat atau karunia berupa ilham Al-Quran di dalam rohnya, Allah berbicara tentang manusia di atas muka bumi yang juga nanti akan mendapatkan tambahan karunianya berupa Al-Furqan, yaitu Al-Quran yang sudah terurai di dalam bentuk ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sepanjang karir kenabian beliau, yang akan menjadi pengingat, akan jadi pemandu, sehingga dengan itu manusia betul-betul bisa mendapatkan cahaya dari Al-Quran yang ada di dalam hatinya. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia diciptakan di muka bumi dalam keadaan yang disebut oleh Allah sendiri sebagai ahsan taqwim, sebagai susunan yang terbaik. Manusia adalah susunan terbaik, dilengkapi dengan ilham berupa Al-Quran, kemudian sebagai makhluk fisik di muka bumi, dilengkapi lagi dengan Al-Furqan. Betapa sempurnanya manusia yang diciptakan dari sifat Ar-Rahman, sifat Maha Belas Kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberitahu kita lewat firman-Nya di dalam hadits qudsi bahwa semua ciptaan yang di dalamnya manusia disebut sebagai khalifahnya, sebagai deputinya, sebagai perpanjangan kebaikannya, adalah sesuatu yang lahir dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadits qudsi itu dikatakan, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa likay a'raf. Pernah ada masa di mana aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, tapi aku rindu sekali untuk dikenali. Aku cinta ada ciptaan yang mengenaliku, sehingga aku ciptakan ciptaan agar aku dikenali. Dikenali sebagai apa? Lagi-lagi di dalam sebuah hadits qudsi yang sejalan dengan itu, Allah mengatakan, kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenali sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Sattarul Uyub, sebagai yang maha memiliki belas kasih kepada siapapun, yang memiliki rahim, belas kasih kepada orang-orang yang berjalan di jalanku. Aku ingin dikenali sebagai yang maha pengampun, dan aku ingin dikenali sebagai yang menutupi semua aib manusia. Maka jadilah ciptaan manusia itu adalah ciptaan yang sempurna. Seperti dikatakan dalam ayat lain, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Betapa tidak, manusia di dalam wujud rohaninya sudah mendapatkan Al-Quran. Dan Allah ingin menutup rapat-rapat kemungkinan bahwa ilham itu tidak teraktualisasikan di dalam hidup manusia di muka bumi. Maka Allah, seperti akan diungkapkan dalam ayat keempat surat ini, menurunkan Al-Furqan, sehingga seharusnya manusia dengan ilham Al-Quran dan pemahaman tentang Al-Furqan akan mendapatkan cahaya agar bisa mendapatkan jalan yang benar untuk kembali kepada Allah dan meraih kebahagiaan hidupnya. Karena itu kita bisa lihat betapa sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini
tidak melahirkan sesuatu kecuali sesuatu yang dilahirkannya itu penuh kesempurnaan, penuh kebaikan, sebagaimana semua karya yang dilahirkan dengan cinta dan kasih sayang. Pada ayat ketiga ini Allah ingin mendaftar karunia-Nya, nikmat-Nya yang selain telah menurunkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membentuk manusia dalam sebaik-baik bentuk, menciptakan alam semesta dengan penuh cinta kasih, juga membimbing manusia agar bisa menjadi manusia ruhani yang mengetahui jalannya kembali kepada sumbernya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.